Iya. Kan saya datang ke sana kan, bukan yang pakai itu orang Madura. Oh, Glenny. Orang Madura yang kota Bapak dulu. Oh, yang angkatan laut itu. Iya, kan Harus yang angkatan laut ya. yang pernah kota Bapak itu. Nah, cuma ikut mengantar saya cuma sekali kok. Dia langsung untuk ke sana dan wanita dia pacar katanya. Tahu yang mana orang? Iya sudah, tapi nggak ketemu. Kan kalau sama si namanya itu si Boy apa? Kalau apa? Itu nyari itu. Terus ya udah kalau boleh datang saya mau dia. Siapa itu namanya anggota bapak dia sih? Apa dia tujuannya ke sana itu kemarin? Jadi pergi datang dari. Ya, alasannya mau ini kita kan. Gimana ini? Di mana? Itu orang aku di mana? Jadi, kita Kursinya kurang 1-2 orang. Ya. Ya, ya itu. Terima laporan sudah. Abang Timur katanya ada di Bapak. Makanya udah kacau, tenang aja saja, tenang saja. Yang hadiah yang dia bawa apa itu Iwan. Iya, ya. Februari. Februari. Udah rokok pun saya. Ya. Desember.
kan bapak perkara ini, perkara bisa kacau negara kalau nggak benar kan. Ayo, dulu. Ya. Ya. Ya, ya. Di sekolah itu nggak Oh, tahu. ya, ya, ya. Kado. Ya. Ya, ya. Ini buat jadi sukses ini bunyi. Apa? Tidak ada untuk dirinya. Jadikanlah aku kekasih terakhirmu. Jadikanlah aku pacar terakhir. Jadikan aku. Kalau sekarang Pak Komando udah enteng Pak ya Pak. Kalau dulu waktu masih bagian dia nggak tidur malamnya. Kenapa? Sekarang dia nggak ada urusan lagi. Benar baca bahasa. Kata hakim, apakah jaksa yang nanya? Saya tidak bertanya, harus cuma selesai. Kalau dulu kan mesti diamkan. Kita yang sekarang nih. Ibu udah apa sih? Oh, apa tuh? Sosial. Sial ya. Saya politik. Saya mau nanya nanti ilmunya sedikit. Oh, Ibu. Ilmu sosial ditanya. Iya, Pak. Ya kan? Apakah di ilmu sosial itu mereka yang kasus itu boleh apa enggak? Boleh. Nanti saya tanya. PKS itu maksudnya gini, nggak punya senjata, dia punya senjata, nggak membunuh. Ibu bisa ngomong satu. Yang Ngomong dengan saya. Itu. Nanti ibu sama menurut teori atau buku tapi gitu aja. Itu pertanyaan penutupan tuh. Oh sih.
Siap Yang Mulia, jadi sesuai dengan hukum acara terakhir, maka hari ini kami sesuai dengan arahan Yang Mulia, maka kita hari ini memeriksa saksi Adecat. Nah, jadi kami sementara 5 kali berturut-turut itu Adecat dulu Yang Mulia. Kalau nanti misalnya cukup, kami tidak tambah. Kalaupun tambah paling nanti 2 lagi karena ahlinya belum memberi konfirmasi Yang Mulia. Jadi, ya. Pak Eka sama Ibu silakan. Hari ini 2 ya. KTP. Ada identitasnya yang sudah dikopi. Ada kopinya nggak ada? Nanti kami kopikan setelah sidang. Tadi lupa. Pak Eka sudah duduk ya? Sudah duduk ini nama apa? Iya, Bu. Oh, ya. Lahir di Banten ya, Pak? 10 Juli 1962. 68. Salah ketik. Ini lahirnya 68. Ya, bukan 68. Apanya Islam ya? Pekerjaannya wiraswasta. Betul. Tempat tinggalnya Lewi Yungkus. Iya. Ya betul. Lewi Yungkus. Transiter Kabupaten Bogor. Nah ini sehat. Kenal dengan terdakwa belum? Pernah? Ada hubungan keluarga? Ada. Yang kedua namanya Wibulansi Sukawati. Iya betul. Lahir di Temanggung 21 Juli 1951. Iya. Apanya Islam ya Bu? Ya. Ada yang rumah tangga tempat tinggalnya di Jawa Lestari. K111. Ide apa Bu? Ide di Lestari. Alamatnya? Alamatnya Gading Jaya Lestari. Gading ya? Iya. Gading di Lestari. Gang 1 11 ya? Blok G1. Blok G1 11 atau 5 14 kawasan Serinci Jakarta. Jadi sehat ya. Kenal dengan terdakwa sebelumnya. Kenal. Nah, ada hubungan keluarga. Suami. Terlalu dekat Pak ini hubungannya ini. Beliau bersedia Yang Mulia untuk menjadi saksi terhadap suaminya. Mau disumpah? Disumpah Yang Mulia. Mau disumpah Bu ya? Iya. Ya udah nanti kalau disumpah masyarakat ya. Saudara enggak? Kalau kami juga keberatan ini. Beratan ya. Kalau tidak
Kalau enggak kami nggak punya saksi yang mulia. Hah? Nggak punya saksi. Iya, ini kan keberatan. Kalau apa namanya, kalau JPU tidak keberatan, oke lah, ya. Mungkin didengarkan aja keterangan yang mulia. Benar ya. Iya. Ya, apa coba ya. Sudah disumpah silakan. Ya. Ya, Dia dicoba. siap yang mulia, siap. Ayo coba dulu ya, Pak. Ibu duduk aja, Bu. Ibu nggak disumpah. Ibu nggak disumpah. Oh iya, lupa ya. Ibu nggak disumpah. Ibu duduk. Eka aja yang disumpah. Baik, Kak. Bukti ya, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Penasihat hukum siapa dulu nih yang didengar? Iya, mengingat waktu yang mulia, sekaligus saja berdua yang mulia. Perasaan enggak? Tidak ya. Jadi saksi pertama yang mana? Yang Iya, kedua, Pak. Siap. Ya, silakan. ya. Atas izin yang mulia, kami akan menanyakan kepada saksi, kepada Ibu. Jadi Ibu sampaikan saja apa yang kami tanya, dijawab. Dan karena Ibu tidak disumpah bukan berarti Ibu juga bisa berbohong atau apa, tetap aja Bu ya. Oke. Kami ingin bertanya karena terdakwa ini yang selalu bersama dengan Ibu. Apakah pada tanggal 8 Februari Ibu tahu di mana keberadaan terdakwa? 8 Februari tahun 2019. 8 Februari 2019 ada di Sukabumi. Memang apa di Gunung Di Gunung Pancar. Pancar, kemudian paginya Banyak, Bu. Banyak di pagi sini. Ya, yang kami tanya 8 Februari saja dulu Bu. Terdakwa ada di mana? Ada di Gunung Pancar, Gunung Pancar itu di Indonesia atau di luar Indonesia Bu? Indonesia, di daerah Sentul. Di Sentul ya, Jakarta, di Bogor ya, Kabupaten Bogor. Apakah tanggal 8 itu Ibu ada bersama dengan Bapak? Ada. Ada ya. Oke. Selanjutnya pada tanggal 9 Februari itu Bapak ada kegiatan apa? Menjenguk orang sakit di Sukabumi. Oh, jadi Bapak tanggal 9 Februari pergi ke Sukabumi. Diantar Pak Eka. Diantar Pak Eka. Masih ingat naik apa Bapak ke sana? Mobil. Mobil Toyota Kijang Iya. yang punya Bapak. B berapa? Masih ingat? 2070. 2070 ya, yang Julianta Sembiring JS belakangnya ya. Iya. Oke. Apakah pada waktu pergi ke Sukabumi itu Bapak berangkatnya pagi, siang, sore, malam? Subuh. Subuh itu berarti setelah sholat pagi ya, sholat subuh ya. Oke. Apakah Ibu ada mendengar Bapak pergi ke Jakarta dulu, baru ke Sukabumi? Tidak. Tidak. Langsung ke Sukabumi, sore pulang. Dari mana Ibu yakin bahwa Bapak langsung ke Sukabumi, tidak ke Jakarta dulu? Ya saya yakin karena Bapak bilang nggak pernah bohong kalau pamit. Lihat ke sana Ibu. Iya. Kalau pamit ke Sukabumi ya ke Sukabumi. Oh, jadi Bapak nggak pernah bohong lah ya. Kalau ke Sukabumi, Sukabumi lah gitu ya. Oke. Apa kegiatan Bapak waktu ke Sukabumi tanggal 9 Februari 2019? Besuk. Kalau Uyut namanya Uyut, saya juga tidak tahu, tapi besuk orang sakit. Orang sakit ya. Ada yang nemenin Bapak tuh kemarin waktu pergi ke sana? Sama Pak Eka. Oke. Jadi itu 9 Maret ya. Kalau tanggal 10 Maret nggak saya. 9 Maret itu hari Sabtu Bu ya. Nah, Iya. pulangnya jam berapa Bapak pada waktu itu? Sore saya nggak ingat lagi sore. Sore ya. Artinya sudah tutup matahari ya. Iya. Oke. Kalau ada orang bilang 9 Maret jam 12 atau jam 1 Bapak ada di Kelapa Gading. 9 Februari Bapak ada di Kelapa Gading makan dengan orang lain. Ibu masih percaya nggak sama Bapak? Saya tidak percaya kalau
Karena Pak Gibran pamitnya ke Sukabumi, tidak mungkin ada di Sukabumi satu badannya lagi ada di Jakarta. Jadi saya yakin Pak Gibran nengok orang sakit di Sukabumi. Gitu Bu ya. Oke, selanjutnya Ibu tahu yang namanya Helmi atau Haji Kurniawan atau yang disebut Iwan. Oh iya tahu. Pernah ketemu orangnya atau tahu namanya saja? Pernah. Kami Pak Iwan datang ke Gunung Pansar waktu itu ditemani oleh Masda Purnawirawan Aman. Ya. Datang ke Gunung Pansar untuk perkenalan pertama kali itu. Jadi Ibu tahu Helmi Kurniawan atau Iwan itu dari seorang Marskal Angkatan Udara Amano. Iya. Oh, itu tahun berapa Bu? Tahun bulan November tahun 2017 kalau November 2000. tanggalnya saya lupa. Dalam rangka apa Pak Amano atau si Helmi Kurniawan datang ke kediaman Ibu yang di Gunung Pancar itu? Ya, awalnya cuma perkenalan saja. Dan kemudian Iwan datang sendiri untuk meminjam tempat untuk pelatihan satpam antarnya dan ormas Trisula. Macan putih Trisula ya. Jadi Pak Amano membawa Iwan itu karena Iwan itu perlu tempat untuk pelatihan security. Ya mungkin seperti itu. Amano sendiri kan angkatan yang akan 73 jadi sudah. 73 Pak Amano ya. Nah, setelah ketemu itu apa terjadi penggunaan tempat Ibu atau Pak Kiflan dipergunakan sebagai tempat pelatihan tadi? Pada waktu izin tahun bulan Desember itu Pak Kiflan katanya akan diadakan bulan Februari 2018. Pak Kiflan mengizinkan asal dengan syarat ada surat dari Polres atau Polsek, kemudian juga izin dari kelurahan dan syarat tambahan tidak boleh diadakan latihan menembak. Begitu ya. Jadi terjadi kejadian dia rencananya datang untuk minjam tempat pelatihan, dia punya ngakunya security lah, tapi nyatanya apa Ibu juga tidak tahu ya. Itu terjadi ya di bulan Februari 2018. Nah, waktu penggunaan tempat Februari 2018 itu Ibu ada di sana? Kira-kira? Saya ada di sana. Ada di sana ya. Kami ingin menunjukkan foto. Apakah ini yang dimaksudkan oleh Ibu tadi peristiwa yang Februari 2018 tadi? Bentar. Ya, kami izin tunjukkan kepada yang mulia. Ini 18 Februari ya, 2018. Ya, Februari 2018. Ya. Ini yang ini yang maksudnya tadi ya. Dari foto ini, ya, ini kami zoom, ini dengan ini yang duduk di bangku. Ibu kenal Pak Ani? Ya, tahu ya, ada di sini. Kami zoom yang dia duduk di bangku. Ya, jadi dari situ kami zoom sebesar, buat kelihatan jelas dia memang pendapatnya. Tapi ini Februari ya, buat tempat untuk seperti yang dia terangkan ya.
selanjutnya setelah Februari 2018 Iwan menggunakan tempat. Apakah Ibu tahu ada kegiatan terdakwa atau Pak Kiflan di Lubang Buaya? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Jadi tidak tahu ada kegiatan Pak Kiflan datang ke suatu acara di Lubang Buaya. Setelah itu kalau Februari tadi sudah, Ibu kenal dengan Azwa Army? Azwa Army? Pernah karena jadi pengemudi tidak tetap. Pengemudi tidak tetap, artinya bukan bulanan tapi diperlukan saja ya. Oke. Selama jadi pengemudi tidak tetap, ada berapa kali Ibu bertemu atau dikemudikan oleh Azwa Army sebagai pengemudi ataupun sebagai pengawal? Saya tidak ingat berapa kali, cuma jarang saya pergi sendiri. Jadi jarang dikemudikan oleh Azwa Army. Tapi seingat Ibu, Azwa Army adakah setiap hari datang atau sebulan hanya 2 kali atau 3 kali begini? Setiap diperlukan Pak Kiflan datang. Setiap diperlukan, ya. Jadi Pak Kiflan ini kan dituduhkan ada menyerahkan uang sebesar didakwa 15.000 Sing dolar. Itu diserahkan kepada Iwan pada tanggal 9 Februari 2019 di Kelapa Gading. Saya ingat saya 9 Maret. Oh, jadi 9 Maret ada ya? Oke. Bukan 9 Februari. Karena 9 Februari Pak Kiflan ada di mana, Bu? Ada di Sukabumi. Nah, kejadian 9 Maret Pak Kiflan bertemu dengan Iwan memberikan uang Sing 15.000 itu Ibu tahu? Tahu, maksudnya Pak Kiflan minta ke saya. Jadi waktu penyerahannya saya tidak. Oh, jadi itu uang Pak Kiflan yang berasal dari Ibu? Iya, Pak Kiflan istilahnya meminjam ke saya karena sudah diserahkan ke saya hasil dari tugas di Filipina, diserahkan ke saya, kemudian dipinjam, katanya dipinjam. Oh, jadi Pak Kiflan pinjam sama Ibu ya? Udah pernah dibayar nggak, Bu, uang sama Bapak ini? Belum. Sampai sekarang belum? Belum. Mana sih Pak, nggak bayar-bayar Pak? Oh, jadi itu ada ya? Ada. Jadi kalau Pak Kiflan ngomong kata Iwan ini uang dari Habil berarti? Enggak, saya mengeluarkan uang 15.000 dolar Singapura dari saya. Dari Ibu, iya. Oh, jadi Pak Kiflan ini asal ada uang, Ibu yang simpan. Kalau mau minjam lagi gitu. Oh, begitu. Nah, untuk ketemu Azwa Army, untuk tadi kan kami tanya berapa kali, Ibu mungkin tidak bisa menerangkan kalau kami tidak tanya. Apakah kalau Pak Kiflan ini pergi keluar kota, misalnya naik pesawat, apakah Azwa Army yang antar dan jemput di bandara? Ya biasanya seperti itu. Jadi kalau rangkaiannya tanggal 2 Maret itu Pak dan Pak 2 Maret 2019 itu karena Pak Kiflan ada kegiatan ceramah tentang karya komunis ke Solo, Purwokerto, lanjut ke Jember dan Banyuwangi. Itu waktu berangkatnya diantar Pak Ahmad. Tanggal 2 Maret Itu mereka bermalam di rumah karena tanggal 3 subuh Pak Kiflan dan Pak Eka berangkat ke Solo untuk rangkaian acara ceramah. Kemudian tanggal 4 sore pulang dijemput Pak Army. Pak Army mobilnya kan dibawa Pak Army. Jadi Pak Army jemput di bandara, kemudian Pak Eka pulang ke gunung, Pak Kiflan pulang ke rumah dengan Pak Army. Pak Army nginap karena paginya ngantar kami untuk ke stasiun karena kami mengajar di Indramayu, stasiun Pasar Senen pada tanggal 5. Tanggal 6-nya menjemput kembali, menjemput kami, kemudian mobil diserahkan, Pak Army pulang ke rumah. Nah, kami terus berangkat ke gunung. Oh, tanggal 6 Ibu dijemput, tanggal 7 mobil Army tidak pakai lagi, tidak di... 6 langsung itu kita berangkat ke gunung. Oh, langsung ke gunung, Bu ya. Jadi ibu ketemu Army tanggal 5 dan tanggal 6. Sejak tanggal 2 memang sudah ada di rumah. Oh, sejak tanggal 2 ada di rumah. Karena paginya harus antar Pak Kiflan.
Sekali lagi kami ulangin Bu. Ya. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 bulan Maret 2019 Army itu bekerja, Ya. artinya mengemudikan mobil ya. Jadi kalau ada yang bilang pada tanggal 6 Army mendapat senjata, setelah itu menjemput Pak Kiflan di bandara, apakah setelah tanggal 6 ada Army menjemput Pak Kiflan di bandara? Enggak ada. Tidak ada. Yang ada yang tanggal 4 tadi. Tanggal 4 itu yang di bandara. Tanggal 4. Jadi Kalau yang tanggal 6 bukan di bandara, tapi di stasiun Senen. Kami pulang ajar dari Indramayu. tanggal 6 dari Senin ya, berdua sama Bapak ya. Jadi kalau ada suatu dakwaan menyatakan bahwa Pak Kiflan dijemput, karena Army di sini di dalam dakwanya dikatakan tanggal 6 dia terima senjata. Nih, pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 9 WIB bertempat di rumah Hak Kurniawan alias Iwan di perumahan Visar Blok Z Jalan Durian Raya nomor 5 Cibinong Kabupaten Bogor, terdakwa menerima satu pucuk senjata api laras pendek jenis Meyer warna hitam kaliber 22 dari Hak Kurniawan alias Iwan atas permintaan Kiflan Zen dengan tujuan untuk menjaga diri terdakwa serta untuk mengawal dan menjaga Kiflan Zen karena terdakwa merupakan supir sekaligus pengawal Kiflan Zen. Di sini dikatakan tanggal 6 jam 9. Ibu dijemput tanggal 6 sama Bapak. Iya, tanggal 6. Jam berapa kira-kira? Sore. Oke. Nah, setelah itu di sini juga jadi dakwaannya juga dakwaan ini urutan waktu. Atas permintaan Kiflan Zen, terdakwa menjemput Kiflan Zen di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam pertemuan tersebut terdakwa melaporkan kepada Kiflan Zen bahwa terdakwa telah menerima satu pucuk senjata api laras pendek jenis Meyer warna hitam kaliber 22 mm dari Hak Kurniawan alias Iwan. Terdakwa juga menunjukkan senjata tersebut kepada Kiflan Zen dan Kiflan Zen meminta kepada terdakwa untuk membawa dan menyimpan senjata api tersebut. Nah, tadi Ibu mengatakan bahwa Pak Kiflan Zen setelah tanggal 6 apa 7 tidak ada dijemput oleh Army di bandara. Iya. Yang ada tanggal Tanggal 4. Di dakwaannya dikatakan Army menerima senjata tanggal 6. Nah, jadi tanggal 4 ada ya dijemput di Bandara Soekarno-Hatta ya. Ada orang lain. ada Pak Eka. Oh, ini bersama Pak Eka. Nanti Pak Eka kami tanya. Nah, selanjutnya, apakah pernah saudara Azwa Army, nggak tahu Irfan Ibu tahu apa enggak, terus ada beberapa orang datang ke rumah? Ada. Bulan berapa kira-kira? Bulan April 2019 itu ada 3 orang, Pak Army, kemudian Irfan sama 3 orang datang ke rumah. Kebetulan saya bekerja di balik ruang tamu di ruang kerja. Saya sempat mendengar apa yang mereka. Ada berapa orang berarti itu? Ada 5 orang datang. 5. Ibu kasih minum nggak mereka waktu datang? Kasih ya, baik juga Ibu yang ngasih minumnya. Oh, jadi dikasih minum, mereka minum, lama di rumah. Ya lumayan. Saya kurang perhatikan sepintas karena saya pas bekerja, jadi sepintas saya. Ada Ibu dengar pembicaraan apa kira-kira? Ya, jadi mereka merencanakan untuk pengawalan Pak Kiflan. Kemudian pengganti pengemudi Pak Army, karena Pak Army kan rumahnya jauh. Jadi pada saat Pak Kiflan membutuhkan suatu waktu itu agak kesulitan. Jadi itu menawarkan mereka tinggalnya di sekitar komplek perumahan kami tidak jauh. Ada yang lebih dekat yaitu di kampung Kawa rumah kami begitu. Jadi Ibu kemarin nguping kalau gitu ya? Ya kebetulan karena cuma di balik dinding kan. Iyalah, ya. Kak jauh jarak jadi kedengaran lah ya. Waktu ngomong-ngomong tuh suara paling kencang suara siapa Bu? Nggak ingat ya. Jadi Pak Kiflan paling kencang ya. Jadi berbicara mengenai rencana untuk siapa pengganti pengawal Pak Kiflan sekalian pengemudi karena Army rumahnya jauh. Sebenarnya bukan pengganti karena Pak Kiflan tidak pernah ada pengawal. Iya. Kedua untuk rencana demo ya. Oh enggak saya enggak. Nggak dengar ya. Cuma yang pengawalan sama pengemudi. Pengemudi aja ya.
apakah Ibu pernah ada dengar juga bahwa nanti Pak Kiflan nyuruh mereka bunuh Wiranto, bunuh siapa sih? Nggak ada, justru sebaliknya. Luhut. Justru sebaliknya saya dengar dari Iwan itu kalau Pak Kiflan mau dibunuh, jadi makanya Iwan itu menawarkan pengawalan. Apakah dalam pembicaraan itu pada bulan April itu ada katanya kita sudah punya senjata, punya peluru 117, senjata 4 macam, ada dengar juga enggak? Enggak, saya tidak pernah dengar masalah senjata, apalagi peluru dan sebagainya, karena saya takut sama. Tapi waktu Bapak masih dinas, Bapak ada senjata ya? Ada. Apakah yang di depan ini 1, 2, 3, 4 ini punya Pak Kiflan kan? Enggak, sejak pensiun tidak pernah lagi punya senjata. Karena senjata dinas sudah dikembalikan waktu pensiun. Waktu dinas apakah punya Pak Kiflan Zen senjata 4-4-nya? Coba Ibu lihat. Enggak ada. Nggak ada ya, punya Bapak berbeda ya. Lebih besar. Kalau peluru Ibu nggak kenal lah ya, nggak paham ya. Nah. Terus itu yang rompi polisi itu ada pernah di rumah Bapak? Enggak ada. Di rumah nggak ada, Sama sekali. nggak ada ya. Enggak ada. Nah, yang kertas-kertas depan ini semua sama yang di kotak ini apa pernah ada di rumah atau punya Pak Kiflan? Oh, enggak ada. Saya kalau masalah administrasi, karena saya yang mengurusi administrasi di rumah, ini tidak ada yang saya lakukan. Nggak pernah ada di rumah ya. Dan Pak terdakwa juga nggak pernah cerita bahwa ini pernah punya begini, juga tidak pernah. Nggak pernah ya. Terakhir, Ibu ini kan setahu saya seorang dosen juga, ya, dosen terbang, artinya pergi sana pergi sini. Itu apa bidang studi yang Ibu ajarkan apa? Saya mengajar ilmu sosial. Sosial ya. Ah ini mumpung di sini memang belum masuk kepada ahli, tapi kami mau tanya sepengetahuan Ibu, seseorang dituduhkan membeli senjata, seseorang dituduhkan akan membunuh orang lain, seseorang dituduhkan artinya ingin yang jelek-jelek dan dimasukkan ke kantor polisi sehingga jadi tersangka, ditahan, habis itu dimasukkan ke pengadilan, nasib bagus di pengadilan akhirnya penahanannya berakhir sehingga bisa keluar daripada penjara atau penahanan. Nah, secara sosial itu bagaimana terhadap terdakwa? Kalau secara pribadi ini kalau yang kaitannya dengan Pak Kiflan ini adalah rekayasa, tapi kalau kaitannya dengan ilmu sosial, rekayasa itu juga sesuatu yang tidak diperbolehkan, karena menurut teori-teori ilmu sosial memang kita harus sesuai dengan kebenaran dan keadilan, kita harus berjalan sesuai dengan kebenaran dan keadilan dan juga kejujuran. Jadi tidak, kalau itu rekayasa kemudian menimbulkan konflik, ini akhirnya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran ilmu sosial yang dibawa oleh Ibnu Khaldun. Secara sosiologi juga tidak pada. Oke, dari saya cukup. Dan mau nanya? Nggak ada? Satu aja, apa harapan Ibu terkait sama kondisi yang sekarang dialami Bapak? Kalau saya juga mohon, kalau memang salah menyatakan salah, benar dinyatakan benar, karena sudah terbukti sejauh ini persidangan berjalan sekian tahun dan ternyata banyak bukti yang memang tidak sesuai dengan yang dituduhkan. Ya saya harapkan keadilanlah yang akan berjalan. Saya harapkan dari majelis hakim bisa memutuskan dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Apakah ada juga titipan pembicaraan dari anak-anak Ibu terkait sama Bapak? Kalau anak-anak cuma mendoakan dan berharap yang terbaik yang dikatakan sesuai dengan apa yang berjalan. Mereka juga meyakini bapaknya tidak pernah seperti itu, berencana akan membunuh, kemudian karena yang Pak Kiflan selalu tidak katakan berjalan. Terkait dengan Pak Army itu kan juga dia manajer dalam usaha security ya. Kalau nggak salah ada informasi yang mengatakan dia izin sama Bapak bahwa saya mau beli senjata.
Pernah nggak dengar bahwa bapak bilang punya senjata boleh tapi yang penting ada izinnya? Pernah dengar nggak gitu? Tidak pernah dengar. Saya tidak begitu banyak mencampuri urusan-urusan seperti ini, apalagi yang ada kaitannya dengan senjata. Memang saya tidak pernah dengar. Dan kalau Pak Kiflan bicara dengan kliennya atau dengan siapapun, saya kalau tidak dibutuhkan atau tidak dipanggil, atau saya memang tidak terlanjur mendengar. Yang ada kelupaan tadi, apakah Ibu pernah tahu Pak Kiflan menyerahkan uang 50 juta kepada Helmi Kurniawan? Saya tidak pernah tahu. Nggak pernah tahu ya. Apakah Ibu pernah tahu Pak Kiflan Zain bertemu dengan Iwan di jalan tol? Pak Kiflan pamit kepada saya kalau tidak salah di tanggal 8 Maret. Pak Kiflan pamit kalau mau ketemu sama Iwan di pintu tol Taman Mini. Itu saja. Itu saja ya. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan di sana. Kami lanjut ke yang kedua apa? Biar dulu, biar nanti selesai, Ya. nanti biar mundur nanti. Ya, yang pertama selesai. Sekarang Pak, untuk yang pertama. Baik, saudara saksi ya. Tanggal 8 Februari Ibu dengan Bapak di pantai. Iya. Kemudian Bapak tanggal 9 Ke Sukabumi. mana? Sukabumi. Ke Sukabumi. Iya. Itu dengan Ibu nggak? Sendiri ya? Iya, dengan Pak Eka. Dengan Pak Eka saja. Iya. Terus kemudian hanya diberitahu hanya ke Sukabumi saja. Iya. Masalah kemana-mananya Ibu percaya sama Bapak kan? Iya. Karena Ini memang pertanyaan seperti itu. Sukabumi juga butuh waktu dan Sukabumi kota. Tapi kalau sekiranya Bapak pergi di luar Sukabumi, Bapak masih tahu nggak? Kasih tahu. Masih tahu. Kasih tahu. Selalu telepon saya. Ada masih tahu ya? Ada. Kalau untuk tanggal 9 Februari ini menurut keterangan saksi yang lain sedang di Padang, sempat dikasih tahu nggak? Tidak Enggak. mungkin karena Tapi yang pasti Ibu tidak ada di situ ya? tidak ada. Dia Tapi tahunya Bapak di Sukabumi. karena kalau itu di rumah makan Padang kaitannya Iya. dengan uang itu, uang kan baru saya serahkan tanggal 9. Ada bukti otentik atau surat yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Februari Pak Kiflan ini sedang di Sukabumi? Saya rasa ada. Ada? Ada. Ada surat tentang apa namanya tol atau apa? Oh, kalau itu saya tidak tahu. Ada nggak? Semuanya sudah ada sama Menurut Ibu saya. ada nggak yang semua itu? Saya tidak. Nggak ada ya? Saya tidak tahu benar. Tidak tahu. Tahunya Bapak atau jabatan Ibu ada di Sukabumi yang sudah menyampaikan kan? Terus kemudian ini tadi Ibu menyebutkan ada beberapa barang ini yang tidak kenal dan bukan punya Pak Kiflan. Semuanya ini? Kan saya belum lihat satu-satu, Pak. Cuma secara garis besar saya tidak ada. Hanya ini yang mungkin BB handphonenya Pak Kiflan. Apa salah ini? Ini punya Pak Kiflan? Itu Mas. Lanjut. So, hidupin dulu. Ya Bapak bukan? Mungkin. Mungkin. Sepengetahuan Ibu, suami istri tentu suka melihat handphonenya Bapak juga kan? Saya tidak. Saya kebetulan bukan orang yang muda seperti itu. Enggak, sepengetahuan Ibu nih. Masing-masing ya. Kalau Memang Ibu tidak disumpah dalam sidang ya, ini secara fisik saya tahu itu punya Pak Kiflan, tapi saya tidak pernah buka-buka. Iya, saya nggak tanya buka-buka. Sepengetahuan Ibu yang sudah sekian lama bergaul dengan Bapak punya berapa handphone ya? Kalau sekarang dua. Enggak, waktu di April di Februarian ya, di Februarian atau di Januari atau sejak tahun 2017 di Bapak punya handphone berapa? Ada 3. Apa aja? Nokia. Hah? Nokia. Nokia ini satu, Iya. terus kemudian Saya nggak ingat.
Yang duanya apa? Kalau tidak salah Nokia semua. Semuanya Nokia. Apakah ada yang sebesar ini? Oh enggak. Ada yang sebesar ini? Pak Kiflan pakai handphone jadul, kecil-kecil. Yang model ada misalnya WA gitu? Enggak. Yang model ada video call gitu? Yang ada video. Sepenonton ibu nih, yang tiga buah handphone itu yang mana? Kalau saya kecil-kecil. Kecil-kecil, tidak yang besar-besar seperti ini, yang bisa untuk yang sekarang ini yang Enggak. WA, video call, nah ya, Seingat saya itu. sehingga itu ya, Iya. memang ibu tidak disuruh Pak, silakan nanti. Kemudian ibu pernah tidak ke rumahnya Pak Iwan? Pernah. Pernah, Sekali. sekali. Dia di Cibinong. Waktu itu di dalam apa di luar itu? Saya ada di ruang tamu bersama Di ruang istrinya tamu. Pak Iwan. Di ruang tamu ya. Iya, di ruang tamu. Pak Kiflan di ruang keluarga sama Iwan. Kelihatan? Tidak. Tidak. Jadi ibu di ruang tamu, bapak masuk ke dalam. Iya, di sebelah. Nggak kelihatan sama ibu. Nggak kelihatan. Sempat tahu tidak, terdengar nggak percakapan bahwa waktu itu Pak Iwan memperlihatkan senjata yang itu yang besar? Nggak ada. Nggak melihat, nggak mendengar. Tidak mendengar. Tapi ibu ke rumahnya Pak Iwan ada. Iya. Waktu itu jam berapa? Sekitar jam 8 malam. Jam 8 apa? Karena kami mau pulang ke Jakarta waktu itu. Itu bulan apa? Bulan Masih ingat ya? tanggalnya tanggal 7, kalau nggak salah bulan Maret. Bulan Maret. Ke sana dengan siapa? Berdua saja dengan Pak Kiflan, dipandu Pak Eka, Pak Kiflan. Yang membeli Pak Eka. Iya, enggak ada mikir Pak Eka pakai motor karena Pak Eka nanti pulang ke gunung, saya pulang ke. Oh, yang mau mobil bapak? Iya. Yang sudah tahu rumahnya Pak Eka, yang ngomong. Sementara cukup ya. Ya, baiklah, itu ya. Ini tanggal 8 Februari kan ada di Gunung Pacar. Ini rumah pribadi. Iya. Rumah Hidup ya. kebun, iya. Selalu ditempatin tiap hari apa? Atau kadang-kadang ada ke sana? Kalau kami kadang-kadang, tapi ada yang menempati, ada yang tidak. Kalau dikatakan sebulan berapa kali kita bisa ke Gunung Pacar? Kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Nah, itu dia banget tinggal di yang Di Gading Priari. lihat ya. Ya, ini saya mau menanyakan tanggal 9 Maret 2019 kan terdakwa yang lapangan meminjam uang 15.000 US pada saksi. Untuk apa dan ditanyakan? Waktu itu untuk Pak Kiflan waktu itu membicarakan untuk demo tanggal 12 Maret, demo mempertahankan Super Semar waktu itu. Karena ada isu Super Semar mau dicabut, jadi waktu itu yang dibicarakan masalah demo. Untuk biaya ya. Iya. Untuk biaya di sepertinya. Ya, kalau dengan Iwan baru ya. Kalau Iya. dengan Iwan tadi kan disebutkan Iya. berarti apa kenal pertama kali kan bersama Pak Amanu ya. Iya. Yang angkatan udara ya. Iya. Itu waktu itu datang ke sana, ibu tahu itu namanya Iwan itu. Dia memperkenalkan diri, waktu itu dia mengaku kalau dia seorang kapten, Ya. kemudian sebagai agen Bais dan Bin, karena kebetulan Pak Amanu juga pernah dinas di sebagai di Bais dan Bais. kemudian juga di. Ya. Jadi Iwan akhir di Pak sama Bin Pak Is. Menurut keterangan dia, agen Bais dan Bin. Oh, global. Kemudian yang tadi ada 5 orang yang datang itu Iya. bulan April. Iya. Gimana ada? Itu ada. Oh, Iwan enggak ada. Pak Armi dengan Irfan. Army ya. Ya, Gimana ada ya? ada. Army dan Irfan. Pak yang kenal ya. Saya kurang begitu kenal kalau Irfan. Pak Armi dengan Kan datang ke rumah ya, ya. untuk kepentingan apa itu? Itu untuk sebagai mencarikan pengganti pengemudi Pak Armi, karena Pak Armi rumahnya jauh, jadi cari yang lebih dekat. Kemudian juga menawarkan pengawalan untuk Pak Kiflan.
katanya Pak Kiflan mau dibunuh Ibu tahu dari siapa? Dari Iwan. tahu dari bapak sendiri pernah ngomong? Nggak pernah Pak Kiflan sama-sama saya mendengar dari Iwan. Iwan. Iya. Jadi nggak pernah ya, nggak dijelaskan sampai dari target mau dibunuh. Kenapa kok sampai mau dibunuh? Oh, saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Tahu juga pas. Bapak nggak tanya orang ini? Nggak. Ada lagi? Cukup. Ya. Kali ini bisa mundur ya. Bisa. Ya. Terima kasih Bu. Ya, terima Saya kasih. silakan. Baik saya mengambil saksi kebenaran yang benar dan saudara disumpah ya. Silakan. Ya, atas izin yang mulia kami akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menjadi keterangan fakta material dalam persidangan ini. Pak Eka tadi waktu KTP katanya wira swasta ya. Wira swasta sekarang. Kalau dulu apa? Dulu saya anggota Anggota TNI ya. Ini apa Pak? Angkatan darat kapal laut atau udara? Oke. Kapan saksi kenal dengan Pak Kiflan Zain? 2018 Bisa kalau ingat bulannya? 2018 bulan Desember tanggal 18 18. 12 ya. Oke. Kenal dengan Pak Kiflan dari mana? Dari dengan terdakwa. Dari Iwan. Lihat ke depan aja. Dari Iwan ya. Dari Iwan. Langsung masuk kami begini. Apakah saksi kenal dengan Iwan atau ada yang mengenalkan saksi dengan Iwan? Saya waktu itu ketemu sama Iwan di TC Bogor Cibinong. Jumpa dengan Iwan, dia ngajak kerjaan. Nah, ngajak kerjaan tiba-tiba tanggal 18 itu saya di 18 bulan Desember itu saya diajak sama Iwan untuk pengawalan Pak Kiflan. Dan kebetulan saya tidak ada kerjaan, saya ikut. Nah, kenal sama Iwan kapan? Itu dari 2018 juga. Tapi bulannya bulan Februari, tapi nggak ingat sebulan. Oh, kenalnya Februari 2018. Yang kenalin siapa? Kita main-main aja. Oh, nggak ada yang membawa sehingga saudara saksi kenal dengan Iwan. Nggak ada. Oh, nggak sengaja jadi kenal ya. Waktu kenal dengan Iwan, Iwannya ngakunya apa dia? Dia ngakunya katanya perwira. Perwira ya. Apalagi ngakunya selain perwira? Aku perwira, terus dia orang BIN. Oh, anggota BIN lah ya. Kalau orangnya kan orang Indonesia dia kan. Ya. Selain itu apa lagi? Udah itu cuma itu aja yang waktu itu ketemu dengan saya. Sudah itu cuma saya bilang kalau betul ada kerjaannya, okelah saya ikut. Pernah ke rumahnya? Pernah waktu itu pas waktu itu, maka tuh waktu tanggal berapa saya antar bapak Bandung ke rumah Iwan. Maksud saya sebelum kenal dengan terdakwa, apakah pernah ke rumah Iwan? Oh belum. Belum. Oke, setelah kenal Pak Kiflan baru ke rumah. Ke rumah Iwan. Oke. Tadi katanya kenal 18/12/2018 dengan Pak Kiflan. Tadi kata saksi memang lagi ingin bekerja atau cari pekerjaan. Apakah saksi jadi bekerja dengan Pak Kiflan? Jadi ya. Oke. Jadi kerjanya mulai bulan berapa? Dari bulan Desember itu tanggal 18 saya ikut dengan Pak Kiflan. Oh, 18/12 sudah kerja ya. Oke. Jadi saksi kenal Pak Kiflan 18/12 langsung ikut bekerja. Apakah selama bekerja, bukan sekarang, selama bekerja kan sekarang nggak bekerja, masih bekerja sekarang sampai sekarang? Di Gunung. Oh, di gunung. Oke, waktu bekerja dulu pekerjaannya apa awalnya mulanya? Saya waktu itu pas begitu mendengar katanya bapak mau dibunuh sama Iwan, penampilannya, saya untuk mengawal waktu bapak kalau ada ceramah di mana keluar saya mau. Oh, jadi kerjanya kalau Pak terdakwa Pak Kiflan ada kegiatan ceramah, baru saksi ikut mendampingin ngawal.
Jadi tahu atau dengar bahwa Pak Kiflan mau dibunuh itu kapan pertama kali? Itu pas begitu Iwan menentangkan saya ngajak saya kerja itu. Jadi kan tadi 18 itu. oh baru tanggal 18. Kan kenal tadi katanya dari Februari 2000. Nah itu tidak menyampaikan masalah itu. Oh, tidak tahu ya, tidak pernah cerita. Jadi pada tanggal 18-12 membawa saksi kepada Pak Kiflan, dia bilang bagaimana? Pak Kiflan mau dibunuh oleh Syanu, gimana? Coba jelasin. Tanggal 18 itu dia minta saya suruh datang, langsung minta ketemuan. Karena Pak Kiflan ini mau dibunuh. Kata Iwan. Nah, dia sebut siapa yang akan membunuh Pak Kiflan? Ya yang dibilang sama si Iwan itu cuma 4 orang itu aja. Siapa namanya sebutkan? Pak Wiranto, Pak Budi Gunawan, dan Dori Mere, berikut dengan satu lagi saya belum Luhut Binsar. bisa. Oh, yang disebut 4 orang ini akan membunuh Pak Kiflan. Oh, kata Iwan. Itu ngomongnya waktu ketemu ya, Iya. bukan waktu ngajak ke Pak Kiflan. Oh, jadi langsung bahasanya diamprokin tuh apa nama itu? Diketemuin langsung disampaikan bahwa Pak Kiflan mau dibunuh oleh ini, makanya pengawal Bapak. Kurang lebih begitu. Betul ya, nggak salah ya? Saya sih nggak paranormal, nggak tahu, tapi merangkai saja ya. Itu kurang lebih. Ya, itu yang penyampaian Iwan kepada saya. Terus waktu Iwan menyampaikan kepada Pak Kiflan ada saksi, bagaimana reaksi Pak Kiflan? Kalau menyampaikan Pak Iwan waktu itu, setelah itu dia langsung Bapak ngajak saya. Oh, langsung ngajak ya. Langsung ngajak saya. Iya, iya. Dalam kaitan apa tanggal 18-12 itu, pada waktu itu ada acara apa itu? Iwan kan ngajak Bapak nemuin di Pisah. Oh, di satu tempat dipisah. Pisah yang bisa dimakan itu maksudnya? Bukan di perumahan Pisah itu, di Cibinong. Oh, perumahan Pitsar. Oh. Oh, ketemu di situ ya. Oke. Seingat saksi, pada bulan Januari ada Pak Kiflan melakukan ceramah. Januari tanggal 26 kita ke Padang. 26 Januari ya, Padang. Bulan Februari? Februarinya tidak ada. Kosong ya. Untuk ceramah ya. Yang lain belum saya tanya dulu, ceramah dulu nih. Bulan Maret? Bulan Maret tanggal 3 kita berangkat ke Ponorogo. Setelah itu? Ke Solo, Jember, terakhir pulang ke Banyuwangi. Oh, tanggal 3 itu Ponorogo, habis itu Solo. Ini sekali jalan gitu maksudnya? Solo dulu, baru Ponorogo, baru ke Jember. Oh, Jember terakhir ya. Nah, pulang ke Jakartanya itu tanggal 3 juga? Tanggal 4. Oh, ini nggak naik mobil ini? Naik pesawat. Oh, naik pesawat. Jadi tanggal 4 kembali. Ya. Sampai Jakarta lah ya. Turun di mana Jakarta tanggal 4? Bulan 3. Cengkareng. Masih kan naik pesawat apa? Itu pesawat saya kurang ingat. Kalau nggak salah Stirling. Citylink yang warna hijau ya. Kalau warna merah kan pesawat lain ya. Oke. Jadi naik Citylink tanggal 4 bulan 3 pulang. Apakah pernah pergi ke Surabaya juga? Ke Surabaya waktu itu tanggal 30 kita pergi ke rumah orang tua, ke rumahnya Bapak. 30 apa nih? 30 Maret. Februari. Hah? Februari. Oh, 30 Februari ada pergi Surabaya. Ya, ke rumah Bapak itu di Surabaya. Tadi saya tanya, tapi kan bukan ceramah kan? Februari nggak ada 30. Nggak ceramah ya? 30 sama 29. Oh iya, iya. Akhir bulan lah maksudnya ya. Akhir bulan Februari. Februari itu bisa 29, 28, 30 nggak ada. Januari maaf. Januari 2019 saya berangkat ke Surabaya dulu. Tanggal 30. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Salah bulan nggak apa-apa, yang penting tahunnya masih sama ya. Ada ya. Oh, jadi tanggal 4 kembali ke Jakarta. Sewaktu pergi ke tadi Solo, Ponorogo, Jember, itu naik pesawat. Berangkatnya dari terminal mana? Dari Cengkareng. Siapa yang mengantar? waktu tanggal 3 itu ya Army yang ngantar. Oh, Army yang mengantar. Tanggal 3. Pulangnya turun di Cengkareng, siapa yang jemput?
Army juga. Jam berapa kira-kira tiba? Tiba tuh kalau nggak salah jam 17 pas jam 5. Sore ya. Oke. Setelah itu, setelah tanggal ini, apakah pernah lagi pergi? Saya nggak pernah. Sudah selesai. Tidak lagi ada mengikuti untuk mendampingin ceramah. Tuh. Jadi tutup buku lah di sini ya. Jadi kalau ada yang mengatakan tanggal 7 atau tanggal 8 dan seterusnya pada bulan Maret dijemput di Cengkareng, pulang dari mana dengan Pak terdakwa, itu tidak ada. Saya tidak tahu dan saya tidak pernah. Tidak pernah. Yang terakhir tanggal 4 bulan 3 dijemput oleh Army. Oke. Bisa saksi ceritakan sedikit setelah dijemput ngapain aja? Dijemput waktu sudah dijemput waktu di Cengkareng, kita pergi ke pom bensin. Pulang dari Cengkareng itu kita beli pom bensin. Kebetulan kan bapak mau sholat dulu, sholat maghrib. Itu ada waktu untuk sholat maghrib. Enggak, kan pom bensin banyak saksi. Ya pom bensin lewat, pokoknya keluar dari Cengkareng kita masuk ambil beli bensin. Oh, masih yang di tol itu. Ya. Oh, jadi nggak tahu Hotel Hilton nanti ke kiri pom bensin itu. Kalau nggak salah putar arah dulu. Lupa lah berarti ya. Putar arah dulu. Di pom bensin. Ya, Terdakwa sholat. sholat. Saksi ngapain? Saya minum kopi. Army Army duduk sebelah duduk sebelah. saya. Jadi sebaik mobil sampai langsung turun. Ya. Habis itu setelah selesai sholat naik mobil lagi. Kalau sudah selesai sholat, ya bapak pulang. Iyalah, naik mobil lagi pulang. Ya. Enggak ada, karena ada katanya stop. Habis itu Army keluarin senjata. Oh, saya tidak pernah lihat. Enggak, ini di sini katanya di dakwaan ngeluarin senjata di dakwaan Army, bukan dakwaan sini. Ngeluarin senjata, habis itu kasih tunjuk kepada terdakwa kokang, krotok-krotok, bagus, simpan. Tidak pernah. Dia lagi satu dia bawa mobil, saya sampingnya. Kalau dia ada senjata kan nggak mungkin. Ada saya dulu. Jadi tidak ada ya. Ini saya baca tadi. Terdakwa telah menerima satu pucuk senjata api laras pendek jenis warna hitam kaliber 2 mm dari Haji Quran. Terdakwa juga menunjukkan senjata tersebut kepada Kiflan Zain dan Kiflan Zain meminta kepada terdakwa untuk membawa dan menyimpan senjata api tersebut. Jadi tidak ada ya. Jadi waktu pulang tanggal 4 itulah terakhir dijemput oleh Army untuk saksi, dan setelah itu tidak pernah ada lagi. Pernah lagi saya kontak-kontak Army maupun dengan bapak. Jadi kalau ada dalam berkas ini atau berkas yang mana perkara Army segala macam menyatakan bahwa Eka duduk di sebelah Army, melihat Army menyerahkan senjata kepada Pak Kiflan mengokang bilang baik, habis itu kasih ke Army kasih ke Eka, itu tidak benar. Tidak ada. Belum pernah saya. Tidak ada kejadian itu. Ini disumpah loh. Sumpah saya siapa? Siap ya. Oke. Ini kan ada senjata ini 4 nih. Pernah lihat nggak senjata ini? Belum pernah saya lihat senjata. Kan tadi katanya bekas anggota. Tuh. Kalau dari jauh ketahuan nggak mana yang senjata pabrik, mana senjata rakitan? Ini rakitan semua pak. Sekarang lihat ya. Jadi nggak usah kelep ya. Oke. Selanjutnya, ahli dulu sniper kan? Dulu. Waktu terakhir itu memang sniper ya. Artinya kan memang tukang senjata lah kalau sniper ya. Di kesatuannya sniper ya, pilihan berarti dari TNI ya. Oke. Selanjutnya tadi kejadian tanggal 4 tidak ada menunjukkan senjata. Di dakwaan yang lain maupun dalam dakwaan ini dikatakan ada kejadian itu tidak ada. Kenapa saksi tidak lanjut untuk melakukan pengawalan terhadap Pak Kiflan? Soalnya kan Army sudah memutuskan bahwa dia siap untuk ganti saya. Oh, jadi Army masuk untuk menggantikan saksi dalam mengawal. Setelah itu saksi tidak lagi mengawal, Tidak lagi ikut. tapi untuk kegiatan apa? Jadi tinggal dia di gunung di vilanya Pak Kiflan di. Memang Pak Kiflan punya villa? Punya di untuk persinggahan dia untuk istirahat. Kalau dia kena banjir di Jakarta dia kesini. Yang tadi ditunjuk ini? Nah itu yang dibilang tadi. Ini villa? Itu bilang rumah itu bukan dibilang Rumah, jangan villa, rumah. Betul. Tahu saksi dulu waktu Pak Kiflan belum punya rumah, tinggalnya di sini. Saya nggak tahu. Oh nggak tahu. Oh, dulu katanya Pak Kiflan tinggal di sini belum punya rumah di Kelapa Gading di gunung. Itu saya nggak tahu. Nggak tahu ya.
Oke, selanjutnya saksi tahu Iwan. Selain Iwan, tahu juga yang namanya Tahjudin? Nggak pernah tahu. Adnil? Adnil nggak lagi saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke. Selanjutnya, tadi tidak tahu ini senjata segala macam. Pernah dengar Pak Kiflan membeli senjata? Saya belum pernah dengar. Nggak pernah dengar. Oke. Saksi pernah nggak pergi ke Sukabumi? Pernah. Dengan Pak Kiflan, bukan dengan orang lain maksudnya. Ingat tanggalnya? Tanggal 9 Februari pagi subuh-subuh saya berangkat ke Sukabumi ke Jampang Segeranten. Jampang? Segeranten. Sebelum Jampang Segeranten lewat dari Nyandung. Berarti bukan Sukabumi dong kalau gitu. Itu masuk Sukabumi. Oh itu masuk Sukabumi, kabupatennya. Kabupaten Sukabumi. Cuman desanya Janteng Seberaten. Itu sebelum perbatasan dari Jampang Segeranten, jadi pertengahan dari Surabaya. Kami ingin menunjukkan foto. Tapi nanti aja. Yang lain lagi. Apakah saksi pernah ketemu Iwan dan ketemu Army juga? Pernah ketemu waktu di Ibnu Khaldun. Itu sebelum yang tadi tanggal 3 pergi ke Solo Ponorogo, apa setelah pulang dari sana? Pulang dari Surabaya kita kan tanggal 30 itu kan langsung ke Gading. Sebelumnya kan kita mau ada acara tanggal 2-nya ada. Tunggu dulu. Tadi saksi katakan kan Januari. Januari itu dari Padang. Enggak, tadi tanggal 30 Januari. Berarti tanggal 30 Tanggal 30 Januari dari Surabaya. Pulang dari Surabaya kan langsung kita ke rumah ke Gading. Ke Gading. Nah, yang tadi ketemu di apa? Sekolah apa tadi katanya? Ibnu Khaldun. Itu tanggal berapa? Itu tanggal 2. 2 apa? Tanggal 2 Februari. 2 Februari. Jadi ada Iwan, Ada Iwan, ada Army. Army sama saksi ya. Ya. Jadi ketemu. Betul. Oke. Kami ingin menunjukkan fotonya saja yang mulia, sekaligus saja 2. Ini yang ketemu di Gunung Kardun. Itu Kardun. Ini Kardun ya. Tanggal 2 Maret. Terus tadi fotonya ini yang di 9 ini yang pergi ke Pulau, ini yang pergi ke tadi Jakarta Segeranten. Mana Pak Bukan? Sebelah kanannya di Uyut. Ini yang Orang tuanya yang sakit dan meninggal. di sana. Tanggal 9 Februari. Terus yang berikutnya Ini yang apa yang tahu tempat itu. di perantara. Terus sebelahnya lagi istri ini. Saksi ada di mana? Ini saksi yang motor. Atau pulang batu dia. Ya lah ini ya. Ini yang tanggal 9 Februari ke sana. Ini 2019. Oke. Ini bawa aja tadi. Sewaktu saksi ke Sukabumi tanggal 9 Februari 2019. Dengan siapa perginya ke sana? Berdua dengan Berdua.
Naik mobil apa? Mobil pinjam Innova itu. Platnya Kalau nggak salah 70 belakangnya. Oh, berapa? 2070. 2070 CS Julieta Sembiring. iya itu. Yang disita dalam perkara lain tapi udah putus sehingga mobilnya sudah bebas itu. Ya, betul. Itu mobil siapa? Mobilnya Pak. Pak Kiflan. Tahun berapa mobilnya? Nah, itu kurang jelas ya. Sering mogok nggak mobilnya itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Bagus ya. Oh, jadi pakai mobil itu. Waktu ke sana ada lewat tol nggak? Saya lewat. Lewat tol. Tol dari Sentul Selatan langsung tol. Kok Sentul Selatan kan rumahnya Jakarta? Kan kita dari gunung. Oh, berangkatnya dari Gunung Pancar. Berarti Bapak ini nginep di sana. Betul. Oh. Tanggal 8 sorenya Bapak datang, subuhnya ngajak saya ke Oh. Jampang itu. Memang tanggal 9 Februari itu pergi ke sana itu rencana atau dadakan? Dibilang rencana tidak, dibilang dadakan juga tidak. Emang niatnya untuk mau besuk Buyut itu. Buyut itu. Ya, ya. Kalau di sana namanya buyut apa ini? Nah, itu kurang jelas, saya kurang tahu. Oh, yang tahu Pak Ya, terdakwa saja. Apakah ada bawa buah atau apa gitu bawa ke buyut ini? tidak bawa apa-apa, cuman niat mau besuk. Ada ngasih uang atau apa? Kalau masih mana? Uang apa? Uang waktu itu tukar duit ke dolar dari tukar langsung Bapak kirim ke Bank BRI, Bank BCA. Coba jelaskan bagaimana kira. Tapi tahu ya bukan ceritanya. Waktu pulangnya, Bapak kan waktu tidak punya duit, dia ada duit dolar, dia tukar ke Sukabumi, di kota Sukabumi. Oh, jadi dari Jampang tadi ke kota Sukabumi dulu. Ya, tukar dua. Pergi ke money changer. Yang ke money changer siapa? Belinya saya dengan Saksi yang turun. Ya, saya dengan yang mau nukernya. Oh, yang mau menukar tadi ada di foto ini nggak? Oh tidak ada. Oh, jadi habis ditukar Tukar, jadi rupiah. langsung Bapak ke Bank BCA, dia kirim transfer ke BRI. Oh, transfer ke BRI rekening Uyut ini. Oh, karena nggak bawa buah-buahan jadi bawa uang saja gitu. Oh. Berapa lama berada lihat Uyut ini? Cuma 1 jam. Di tempat Uyut. Iya, soalnya kita tidak mau kena macet berangkat pagi ini. Perjalanan berapa jauh? Berapa lama? Berapa lama aja? Kan subuh berangkat. Nah, sampai di tempat Uyut jam berapa? Kita berangkat waktu habis sesudah subuh, sholat subuh, nyampe ke sana setengah 7. Setengah 7 pagi. Jam 7 pagi. Kenceng amat 1,5 jam. Nah, kalau pagi ini enak kita jalannya, soalnya tidak ada hambatan untuk pabrik-pabrik. Soalnya kalau udah lewat Cigobong itu kan pabrik terus. Kecepatan berapa tuh mobil? Pokoknya dibilang cepat tidak, cuman yang jelas Oh, nggak ada macet. tepat waktu. Oh, 1 jam. Berarti setengah 7 tadi. Ya. Habis itu ini kira-kira aja kan udah lewat kan kita pertandingan lah. Misalnya habis itu setengah 8 pulang udah itu. Jam 10 saya baru pulang dari sana. Jam 10 dari tempat Uyut. Tuh, Terus pergi ke ke Sukabumi, ke kota Sukabumi. ngapain? Berhubung Bapak mau ngasih. Oh, jam 10 sampai di Sukabumi Ya. atau berangkat dari tempat Uyut jam 10 ke Dari Sukabumi. Uyut jam 10 nyampe ke Sukabumi jam 11 setengah. Jam 11 setengah 12 sampai di Sukabumi. Betul, siap. Terus baru Bapak ngasih Si Bapak ngasih dolar, suruh tukar ini. dolarnya dalam amplop apa lepasan? Dolar dari amplop. Dengar-dengar tak tahu dolar ya? Saya mau pakai dulu, paham? Nggak ngerti dolar. Bisa bedain nggak ini dolar Cina, dolar Amerika, dolar Jepang gitu? Kalau setahu saya itu pas begitu saya datang ke Indonesia ini dolar Singapura. Kata tukang money changer. Iya. Tapi saksi nggak tahu itu dolar Singapura. Saya cuma nerima batu udah rupiah, saya bawa, saya serahin ke Bapak. Oh, jadi tukang money changer bilang ini dolar Singapura ya. Kalau saksi nggak paham. Oh, ya. Dapat rupiah. Setelah tukar dapat rupiah berarti kan? Itu berapa lama prosesnya di money changer? Ya kurang lebih setengah. Antri atau langsung? Ya dengan cara apa ya? Dengan dibilang tidak, cuman dia langsung main web dulu. Oh, datang langsung dilayanin. Tidak antri kedua, ketiga enggak. Bukan saya yang nganter, jadi bukan saya yang nukar, jadi ada anak lagi yang nukar yang biasa ngapain nukar duit. Oh, gitu. Iya. Jadi selesai kira-kira jam berapa dari money changer? Nggak lama, kalau nggak salah 15 menit udah kita udah keluar bawa duit. Langsung ke BCA. BCA. Waktu ke BCA apakah saksi juga yang transfer uangnya ke BRI Saya atau nggak ikut, saya duduk di mobil. jadi yang melakukan adalah
Itu dolarnya berapa? Ada sampai 15.000. Saya nggak jelas, saya nggak pernah hitung itu uangnya. Berapa kira-kira rupiahnya waktu itu? Berapa? Yang pasti bukan 15.000 ya. Kalau 15.000 kan tebel. Ada berapa tebel? Berapa lembar? Cuma satu. Oh, 1 biji. Dari tadi ngomong selesai. Jadi 1 lembar cuman. Oh, ya udah. Kalau 1 lembar setahu saya nggak ada yang 15.000 dolar. Paling 1.000 10.000 ya, setahu saya. Oke. Selanjutnya, setelah Pak terdakwa menyerahkan dolar, tukar money changer, pergi ke bank, transfer, balik lagi ke mobil. Apa pembicaraan? Nggak ada pembicaraan apa, cuma dia bilang bapak mau kirim ke Uyut bersiap. Uyut ya. Oke. Ditunjukkan bukti transfernya ke Uyutnya atau nggak ada ya? Oke. Setelah itu kemana lagi? Setelah itu langsung pulang ke gunung. Emang nggak makan? Ya sempat makan, itu bapak minta saya tolong berhenti di rest area, saya keburu dipikir lebar harus rest area lagi, kasihan ibu. Dengan istri saya tajak pulang. Oh, jadi nggak makan? Makannya di rumah dikira. Oh, di rumah. Oh, jadi bapak tidur aja di mobil. Pokoknya Jadi kalau nggak saya tahu. ke mobil, bapak nggak pernah ngomong. Oh, jadi sampai di villa sampai di rumah ini tadi jam berapa? Gunung Pancar? Sore. Udah sore ya. Sore itu berarti matahari sudah tidak ada. Pokoknya pas nyampe ke Gunung Pancar itu udah maghrib. Maghrib ya. Oke. Waktu lewat tol itu waktu zamannya masih mana? Langsung tempelkan atau masih bayar pakai? Bayar. Masih bayar. Ada tukang bayarnya ya. Masih simpan karcis tolnya? Saya nggak pernah lagi bisa. Saya bawa mobil, fokusnya tidak pernah lagi nyimpen duit. Iyalah, enggak lah kan. Tapi bayar ya. Bayar. Pakai uang cash. Oke, guys. Itu uang sendiri atau uang dari terdakwa? Uang dari Pak Kipra. Ada balikannya uangnya? Soalnya kalau dia untuk siap untuk pergi kemana-mana, kalau sebelum waktu masih ada kartu dia taruh untuk Oh, sudah ada uang. Oh, uang dari situ ya. tinggal bayar. Oke. Apakah saksi pada tanggal 9 Februari ada mengantarkan Pak Kiflan ke Kelapa Gading? Restoran sederhana? Tidak pernah. Apakah Pak Kiflan ada pergi ke Kelapa Gading di antara dari pagi subuh tadi sampai jam berapa tadi, sampai jam 4? Apakah ada Pak Kiflan pergi ke Kelapa Gading? Nggak mungkin apa saya nambah mobil ke Sukabumi. Nggak ada lah ya. Nggak mungkin. Nggak ada ya. Oke. Sementara cukup yang mulia. Saudara saksi ya. Saudara sudah disumpah ya. Ya. Pada waktu saudara mengantarkan ke rumahnya juga, kan saudara Pak Motret. Pada waktu saudara Pak Kiflan masuk ke dalam rumah, saudara Saya tidak ikut. tidak ikut di dalam, jadi di luar saja. Jadi tidak tahu isi pembicaraan antara Pak Kiflan dengan Pak Iwan, tidak tahu. Posisi saudara di mana? Di luar pagar ini. Di luar pagar atau di dalam? Tapi masih di luar rumah itu, di luar Di pagar. luar rumah itu, di luar pagar itu. Di luar pagar ya. Ini agak jauh, tidak terdengar ya. Jauh. Sampai jam berapa? Itu datang maghrib bapak langsung pulang, soalnya sebentar saya perhatikan, saya nggak lama juga diam di luar itu, mau udah pernah keluar lagi. Agak lama ya. Dibilang lama dibilang tidak pun ya lumayan. Berapa lama tuh? Kira-kira antara setengah jam lah. Setengah jam. Terus setelah itu nganterin terdakwa bawa mobil lagi ya. Sampai mana nganterin? Sampai tol Cibinong, Tol Cibinong. tol Citerep, saya pulang. Kemudian saudara tadi menyebutkan namanya terdakwa ini sejak di Februari 2018. Desember 18. Tanggal 18 bulan Desember 2018. Sepengetahuan saksi, saudara terdakwa ini punya handphone berapa? Saya nggak pernah perhatiin dia itu. Saudara kan supirnya sih, Tuh, ya kan? Juga sering berdampingan dengan bapak ini naik pesawat atau ya benar
mobil. berdampingan, tapi saya nggak pernah kalau dia pegang HP yang dia itu yang dipegang. Itu saja. Ada nggak handphone yang bisa pakai WA itu? Nggak pernah. Nggak pernah lihat. Sepengetahuan saudara berapa punya dia? Setahu saya cuma satu itu yang kecil itu yang dia suka pakai telepon itu. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Sementara ini juga kita ada 3 handphone. Oh ya, atau kalau saya Yang mulia kami keberatan diadu kan gitu. Bukan ya, maksudnya ini memastikan. Jadi kita tahu ya, hanya satu itu saja. Kemudian saudara tadi menyebutkan kenal dengan Irfan. Irfan waktu pas begitu datang ke Pancar itu waktu dia mengajukan untuk penggantian untuk Army. Iya. April itu. Apakah sempat saudara tergabung dengan uang KCN? Nah, Kami pernah sempat ngasih ke Iwan? itu sampai ke Siwan, Bapak bilang, Kak, tolong kasihkan untuk Irfan karena dia belum bayar kontrakan. Itu Ada yang sempat dikasih kita uang atau dikasih uang ke Iwan? Irfan. Mana siapa? Saksi? Saya nggak pernah kasih. Dikasih. Ya cuma dari Bapak dikasihkan ke Iwan untuk bayar ke Irfan, bayar kontrakan, kemudian saya berangkat pulang. Tapi tadi yang terkait dengan terdakwa itu pertama kali tanggal 18 Desember 2018 ya, itu yang mengenalkan kan enggak Ya. Dia jadi pengawasan kebetulan ya sudah tanggal 18. Tuh. Pengawal tersebut juga merangkap Dibilang pengawal enggak, tidak. tapi supir terus ya. Kalau dibilang juga supir nggak juga, soalnya beliau mana mau datang sendiri pakai mobil. Waktu itu Bukan saya langsung dulu cari mobil Ya. ini. jadi yang menarik dari ini kan Iwan mengatakan bahwa Minanto Gunawan itu sebagai perusahaan tersebut itu akan membunuh berapa ya. Betul. Itu yang Iwan yang menyampaikan kepada siapa? Setelah langsung Pak Iwan atau kepada Saudara saya langsung, tapi di depan beliau. ada. Ya. Terus namanya beliau bagaimana? Itu ada begitu penyampaian Iwan ke saya langsung begitu, beliau ya sudah kalau kamu mau kerja ya udah itu saya. Itu ya. Ini dikatakan Iwan tanggal berapa ini Pak? Yang tadi Wiranto tidak masih kan tanggalnya? Tanggal 18, 18, 12 itu. 8 Desember itu, 18 Desember itu. Orang itu gitu ya? Iya. Itu saya langsung disuruh naik ke rumah di Gunung Pacar. Nah, kemudian setelah tanggal 3 Maret sampai tanggal 4 ya, tanggal 20 masih terus selama tanggal 4, tanggal 5 enggak Kami tidak ikut lagi soalnya sudah ada army. Arfi, Iya. dan Arfi ya. Ya. Kemudian saudara Saya sudah macam ditinggal. dibaca. Oh, yang ini sudah pernah kenal dengan jasa ini? Tuh nggak pernah. Nggak tahu ya. Nggak tahu saya lagi. Pernah nggak saudara mendengar ya apa tentang senjata itu dari Iwan? Terus saya nggak pernah. Nggak pernah juga ya? Nggak pernah dengar. Dari Iwan juga nggak pernah ya? Betul. Saudara saksi, Ya Pak. saya ingat saudara saksi, sejak saudara ikut pasukan ya, saudara ya, sampai 9 Maret 2018, 2019. ya, sehingga saudara berapa kali terdakwa atau teruang? Ingat nggak? Maksudnya gimana Pak? Belum Tiga ada. orang kemarin, Andri. Maksudnya berada ke dua. Nggak ungkap dong, bukan teruang. Orang tua cuma sekali itu aja Pak. Oh, yang 10 kali itu Iya, dari Februari itu. Sekali itu aja saya tukar duit, kemudian itu saya nggak pernah lagi. nggak pernah lagi. Nggak pernah lagi. Karena saya nggak pernah lagi. Itu masih periode tadi ya. Ya, Selain itu nggak pernah lagi. nggak pernah lagi. Saudara nggak pernah dengar ada percakapan masalah senjata-senjata. Oh saya nggak pernah Pak. Apa dengar ya? Saya nggak pernah ada segitu. Ada lagi Pak? Iya, ada dua saja yang mulia. Tadi lupa. Saksi, untung tadi Pak Jaksa yang nanya.
Jadi kan nama saksi juga ada dalam BAP. Ada di BAP Irfan, ada di BAP Azwa Army. Namanya Eka. Kami mungkin namanya nama saksi Eka ini kan. Nah, jadi di sini nama saksi disebut-sebut kaitannya adalah pada waktu kejadian di Pondok Indah. Singkatnya, apakah saksi bisa ceritakan bagaimana kejadian di Masjid Pondok Indah tersebut yang saksi tahu? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Bulan sebentar yang mulia. Tanggal coba jelasin dulu, saya catat tanggal. Ya, Pondok Indah. Masjid ya? Ya, di Masjid Pondok Indah yang mulia. Waktu itu Bapak ngajak ke Pondok Indah, ketemu sama Army dengan Irfan. Saya tidak tahu itu percakapannya apa, yang saya tidak tahu. Saya di luar komplek itu. Yang lama begitu pulang, Bapak bilang sama saya, Kak, ambil uang, kasihkan ke si Irfan bahwa dia belum bayar kontrakan. Ketemu sama Iwan dan Irwan. Irfan sama Army. Oh, Irwan sama Army ya. Ketemu Irfan sama Army di Pondok Indah itu. Sudah itu begitu pulang Bapak langsung kata saya suruh ambil uang ke ATM. Kasihkan uang itu sama Arpik sama. Lihat ke ini yang mulia. Kasihkan uang itu sama Irfan. Soalnya dia belum bayar kontrakan. Kata Bapak, saya ambil, saya serahkan Irfan. Sudah itu pulang. Ambil uang berapa? 5 juta. Oh, rupiah ya? Iya. Ini kejadiannya 19 April 2019 di Masjid Pondok Indah. Ya kalau nggak salah Pak. Ya, jadi saya juga nggak tahu, tapi berdasarkan ini saksi lupa ya. Jadi peran saksi di sana mendampingin bapak atau mengawal bapak atau nyupirin bapak? Nyupirin Bapak. Nyupirin bapak ya. Bertemu di sana ada Azwarmi dan Irfan. Apakah ada orang lain lagi? Nggak ada. Tidak ada, hanya 4 orang saja. Ada melihat Pak Kiflan menyuruh meletakkan handphone di luar. Malah kan tasnya Bapak itu saya pegang. Tas. Kalau handphone? Kalau handphone saya nggak pegang. Enggak. Waktu masuk ke mobil, baik Irfan, baik terdakwa, handphone harus letakkan di luar. Tidak boleh masuk ke dalam mobil. Kami waktu Bapak bicara sama Irfan kan di dalam tuh. Saya kan di luar. Tidak ikut. Jadi ada lihat Pak terdakwa berbicara dengan Irfan, ada lihat dalam mobil. Di dalam mobil itu saya kan di luar sama Army. Iyalah, kan nggak dengar jadinya. Itu ada. Masing-masing handphone harus ditinggalin di luar. Lihat nggak kejadian itu? Emang itu kan tas HP yang Bapak yang kecil itu ada sama saya di tas. Oh, di tas ya. Di tas. Dan Pak terdakwa tidak ada membawa HP yang tadi dibilang Android apa, tidak ada. Tidak pernah. Tidak. Karena ada yang bilang Ya. Pak terdakwa menunjukkan gambar orang melalui HP-nya. Itu saya nggak tahu. Lah, sementara HP-nya sudah dipegang oleh Saya tas dengan HP kecil itu saya pegang ya. Jadi tidak ada masuk ke dalam mobil bawa HP. Nah, suatu keluar dari mobil, apa kata terdakwa? Bapak langsung nanya saya mau pulang. Pulang. Iya. Langsung pulang. Langsung pulang, sudah bicara dengan Irfan, langsung aja pulang. Tadi katanya sih nggak ada ATM tadi. Ya langsung aja pulang dari Pondok Indah itu, langsung aja pulang. Kita berhenti dulu di bank di ATM. Di ATM. Belum ambil duit. Saya. Bank apa? BCA. BCA. Diambil 5 juta. Ambil 5 juta. Seingat saksi, kebutuhan uang itu untuk apa? Kata Bapak untuk bayar kontrakan Irfan. Irfan ya, tolong jangan salah, Iwan sama Irfan berbeda. Ya, Irfan. Ya betul. Nah, yang orangnya tinggi ya. Betul. Jadi diserahkan uangnya. Ya serahkan sama Irfan. Langsung ke Irfan atau lewat orang lain? Langsung ke Irfan langsung. Langsung di Irfan. Serahkannya di Indomaret itu. Alfamart atau Indomaret? Indomaret. Kalau salah ingat aja ya. Lupa lah ya. Indomaret. Indomaret ya, serahkan di sana habis itu pulang. Langsung pulang. Ada bapak cerita, itu Irfan saya suruh untuk bunuh siapa namanya Pak? Si apa? Winarto apa?
Bukan yang tukang speedcon itu. Winato Wijaya, ada bicara begitu? Mau ada bicara gitu? Nggak ada. Nggak ada bilang aku suruh Irfan untuk manto-manto rumah Yunato Wijaya. Tidak ada. Tidak ada. Bicara apa waktu dalam perjalanan pulang? Malah bapak bicaranya kasihan saya, itu anak sudah tidak bayar kontrakan, itu aja. Itu ya. Saya langsung pulang. Oke. Suatu menyerahkan 5 juta tadi. Apa ada si Irfan kasih ini? Terima kasih kak, kasih uang 100 Saya ribu. kasih sama saya, bantu rokok 200.000. 200 ribu apa 300 ribu? 200 ada 200 300 kalau nggak salah. Bu. Karena di sini 300 ribu. Dia langsung dia lipatkan untuk di bank. Dia masih banyak bank. Ada 300 ribu. Iya. Itu lapor nggak sama Pak Kiflan? Dapat Saya 300 ribu? nggak bilang, Nggak bilang. Jadi Pak Kiflan baru tahu sekarang. Iya. Ya cukup yang mulia. Jadi tadi tanggal 18 April 2019 Pondok Indah. Di mana Pak? Dia. Pondok Masjid Pondok Indah tanggal 18 April 2019 ya. 19 yang mulia di sana. 19 yang mulia. Iya. Iya betul. Tadi katanya saudara nggak ketemu lagi di tanggal 4, nggak ada kegiatan lagi di sana. Kalau untuk kegiatan main yang lain saya tidak pernah ikut lagi. Siapa ikut? Iya. Masih diajak sama terdakwa ya. Tapi kalau pas begitu mau ketemuan sama Irfan di Pondok Indah itu saya dia datang Nah, ngajak saya berangkat. ya. Yang ikut saudara, Yang menyebut yang ikut, yang itu saya. yang ikut. Iya. Iya. Itu ada Irfan dan Armi ya. Ya. Nah, terus kemudian kan kasih uang 5 juta. Betul. Cuma saudara tidak tahu pembicaranya, sudah dikasihkan ke Armi. Ke Iya. Irfan. Bukan ke Armi, bukan. Bukan ke Irfan. Irfan ya. Untuk apa? Katanya itu bayar kontrakan Bang. Bukan kontrakan ya. Cukup yang mulia. Tadi sudah kan apa? Udah selesai. Keterangannya kan Kesimpulan. gimana? Benar nggak keterangan? Benar. Benar. Nah, apa dari tadi ya? Ya, ini kan yang dibuka dia. Sudah Pak? Dah. Sejarah Pak. Dapat 300 ribu nih. Baru sekarang tahu. Saya juga baru baca. Ali namanya Apit ya. Siap yang mulia. Depan kan libur Imlek. Iya. Kita sudah melaksanakan tanggal 19 ya Pak. Masih saksi ya. Ya yang mulia. Tanggal 19 April ya. 19 April. Februari ya. Tanggal 19 Februari masih saksi. Saksi pecah dari dakwaan. Yang mulia. Untuk tanggal 19 kita jam berapa yang mulia? Karena saksi ini jamnya supaya pas gitu yang mulia. Kalau nggak nanti kalau apa? Kalau siang, pagi. Kita di sini itu perkara pagi. Ya. Perkara perdata, terus perkara apa? Paham ya? Nah, kalau saya niaga, ini pegang tipikor, Siap. ini pegang tipikor. Siap yang mulia. Nah, sekarang itu masuk 100 ya. Iya. Sekarang keberatan asuransi jiwasraya. Iya. Itu data itu ya. Jadi tadi ya mohon maaf kita sibuk semua Siap. Pak. Nah, waktunya terserah kalau habis Jumat kita kalau nggak ada kalau pagi ya kita nggak dapat dulu Pak. Misalkan tidak ada sidang ya kita mulai jam 9. Atau kalau apa namanya ada yang lagi kayak tadi itu ya tadi saya sudah jam 1 sudah siap Pak. Nah, ini tadi habis Jumat sidang Ya. PK. Ya. Pokoknya pastikan aja hadir jam berapa? 1:30 aja yang mulia. 1:30. Iya. Karena besok itu kami mau menghadirkan Pak Gatot Nurmantio. Oh gitu. Nah, jadi kalau beliau datang pagi ternyata siang dia nanti pulang kan sia-sia. Jangan, lebih bagus yaitu setelah Jumat aja. 1:30 yang mulia ya. Setelah Jumat ya. Ya, siap. Karena kalau pagi kita lagi sidang, Ya. ya kita yang dilainkan bukan satu Pak, karena masih tetap banyak. Siap yang mulia. Siap. Ya. Oke ya. Nanti hari Jumat ya Pak, tanggal 19 Iya. ya. Nanti kalau memang dia datang nanti pergi sama jaksa aja. Iya, 1:30 yang mulia. Sidang selesai tanggal 19. Terima kasih yang mulia. Silakan duduk kembali. Siap. Sukses. Mantap.
Wah, si Eka dapat uang bagi komisi dong. Baru tahu dia dapat 300 dia. Minggu depan rencananya siapa Pak? Pak Gatot Nurmantio. Gatot Nurmantio. Nurmantio. Takutnya beliau kalau jamnya nggak pas pulang nanti dia. Satu aja lah siang kan. Siang. Tapi saya siapkan yang kedua. Kalau misalnya beliau apa? Yang ngeper dulu Pak. Yang ngeper dulu. Fokus. Bisa Bapak memberikan apa perasaan Bapak hari ini di depan seorang ibu yang selama ini mendampingin Bapak harus memberikan kesaksian terhadap Bapak yang dicintai? Ya, saya sebenarnya sangat sayang sama istri saya karena saya setahun lagi udah 50 tahun kami menikah. Mas Pak ya? Ya, jadi pakai nama Mas, tapi dengan saya bawa kemari sebenarnya saya kasihan masa dia ikut ke sidang. Tapi karena saya melihat dia setia sama saya dan tahu semua persoalan yang saya hadapin dan bahwa masalah uang itu memang uang dari dia saya pinjam, ya, jadi akhirnya bisa terbukti dan saya pernah juga mengeluarkan uang waktu pada Uyut tanggal 9 Februari $1.000. Jadi udah makin terbuka di sini. Istri saya jelas dulu persoalannya, tanggalnya dia tahu ini semuanya karena istri saya. Jadi dengan demikian saya juga ucapkan terima kasih sama istri saya yang setia mendampingi saya dalam keadaan susah dan senang. Ini dia keadaan susah, dia kasihan saya sama dia, tapi apabila saya sangat terima kasih pada istri saya. Ini dengan terbuka semuanya. Dari tanggal, waktu, tempat kejadian, bahwa itu adalah rekayasa semuanya. Tapi Bapak tidak kecewa ya lihat keadaan, artinya di rekayasa 9 Februari pada 9 Maret ibu yang tercinta akhirnya membuka, tapi Bapak sebagai seorang TNI apa artinya bisa menerima keadaan ini Pak? Wah, saya kalau sebagai seorang yang punya Tuhan, kalau ini sudah merupakan suatu ketentuan Tuhan saya terima, tapi kalau dengan ada rekayasa manusia ya saya tidak terima. Kalau Tuhan Allah saya terima. Ya, terima kasih Bapak atas sepatah dua kata dari Bapak. Semoga Bapak akan jaya kembali sebagaimana awalnya dulu Kiflan Zen.